Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak aneh ya saya berdiri di sini. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Lita. Saya bertugas sebagai dokter gigi di Rumah Sakit Umum Fitri Chandra. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sering lihat saya di sini ya, kalau yang sering kesini ya, gitu. Jadi seperti biasa untuk hari Jumat ini dari kami ingin memberikan sedikit edukasi khususnya tentang kesehatan gigi dan mulut yang tujuannya untuk menambah sedikit wawasan Bapak Ibu semuanya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang gusi berdarah. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami gusi berdarah? Pernah? Pernah nyari tahu nggak penyebabnya itu dari mana? Jadi untuk penyebab gusi berdarah itu sebetulnya ada banyak ya, macam-macam. Kadang itu kita menyepelekan, cuma darahnya cuma dikit gitu, menganggap hal itu kecil. Cuma ada sesuatu di balik itu. Kita cari tahu ya di sini ya. Sebelum kita membahas gusi berdarah, kita harus bisa membedakan antara gusi sehat sama yang gusi kurang sehat, gusi meradang. Kalau gusi sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Warnanya pink. Nah, kalau misalnya Ibu ngaca nih di dalam depan cermin, warnanya pink nggak ya? Agak kemerah-merahan mungkin di ujungnya. Nah, itu meradang. Apa ininya permukaannya dia agak menggelembung nggak ya? Kalau yang sehat, dia permukaannya licin, bentuk stiplingnya itu kelihatan. Jadi antara gigi itu ada sesuatu yang kayak bentuknya segitiga. Nah, itu stipling. Nah, itu bentuknya kalau misalnya membulat, oh berarti itu meradang. Khususnya untuk ibu hamil, sering banget nih kalau misalnya gusinya itu kadang digosok pakai sikat gigi, itu kadang keluar darah. Nah, itu dari mana nih? Untuk penyebab yang pertama, itu karena kebiasaan malas menggosok gigi. Sering banget nih kadang kalau misalnya pagi butuh banget gosok gigi karena pengen keluar rumah, pengen kelihatan kece dong ketemu sama orang-orang. Jadi kalau misalnya pagi itu sering banget Bapak Ibu tetap gosok gigi. Tapi yang sering lupa kapan? Waktu malam hari nih. Malam hari udah capek abis beraktivitas, badannya udah lelah, udah deh rebahan aja. Dan itu habis itu malas gosok gigi, ya udah. Kalau misalnya itu berkelanjutan terus menerus, bisa menyebabkan resiko gusi berdarah. Karena malas menggosok gigi, kok bisa dok? Karena waktu kita habis makan, Bapak Ibu kan mungkin sering gini ya, ngemil. Misalnya ada dikit stres, dikit capek dengan pekerjaan, ngemil. Belum lapar aja udah ngemil. Wah, kayak gitu. Makanan yang masuk di sana, yang nempel di permukaan mulut itu bisa menyebabkan plak. Nah, plak ini dengan berjalannya waktu, ketika dia tidak dibersihkan dengan bagus, dengan cara menggosok giginya kurang tepat, lama-lama dia bisa menjadi karang gigi. Karang gigi itu ada sesuatu yang kayak semacam pengerasan di dalam rongga mulut, ada plak itu semacam kayak batu bentuknya. Jadi itu namanya karang gigi yang bisa menyebabkan resiko gusi berdarah, gitu ya. Kemudian untuk penyebab selanjutnya, menggosok gigi terlalu keras. Nah, ini dia nih kebiasaan yang sering banget dilakukan. Kadang kita mikirnya gini, kalau misalnya gosok gigi terlalu keras, pasti gigiku bersih nih, soalnya mantep banget gerakannya. Cuma itu berlawanan, giginya bersih. Cuma untuk gusi sendiri, gusi itu kan jaringan lunak ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya dia digosok terlalu keras, dia akan kalah. Jadi lama-lama dia strukturnya itu menjadi menurun. Nah, itu menyebabkan gusi gampang berdarah. Resiko yang paling fatal menyebabkan gigi goyah, walaupun giginya itu tidak ada berlubangnya, nggak ada lesi kariesnya gitu. Terus penyebab selanjutnya, defisiensi vitamin C dan K. Dari mana sih dok? Saya nggak bisa membedakan apa itu vitamin dari mana aja. Nah, vitamin C dan K ini vitamin yang sangat dibutuhkan oleh jaringan rongga mulut, khususnya gusi. Bisa didapat di mana? Kalau vitamin C, mungkin Bapak Ibu mengkonsumsi buah dan sayur tuh. Bisa dari jeruk, tomat, cabai itu juga bisa. Cuma kalau cabai kan kadang bikin mules juga ya. Jadi memang penggunaan cabai itu memang harus berhati-hati. Kemudian vitamin K. Vitamin K bisa banyak didapatkan dari sayur. Bayam, kangkung, kedelai, nah itu bagus banget tuh. Jadi rajin-rajin mengkonsumsi vitamin C dan K biar semua asupannya terpenuhi gitu ya. Selanjutnya ada perubahan hormon. Nih mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dulu pernah mengalami masa puber gitu kan.
Jadi masa puber, kehamilan, menstruasi itu juga sangat mempengaruhi kejadiannya gusi berdarah. Makanya dalam studi itu membuktikan bahwa perempuan itu lebih tinggi mengalami gusi berdarah daripada laki-laki. Karena itu tadi, faktor hormonal itu sangat berperan penting di sini. Kemudian memiliki riwayat penyakit sistemik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kadang karena kita menyepelekan hal kecil itu yang gusi berdarah, kadang kita lupa ada sesuatu di dalam sistemik kita yang mungkin terjadi. Biasanya banyak beberapa penyakit yang dia bermanifestasi di rongga mulut. Misalnya diabetes. Diabetes penyakit gula. Gula itu kan dia berarti kandungan gula di dalam tubuh kita kan tinggi. Misalnya dia bermanifestasi di rongga mulut, tanda tanyanya apa? Salah satunya gusi berdarah. Kenapa bisa demikian? Jadi gula itu kan sebagai asupan nutrisi terbaik bakteri ya. Jadi di bakteri rongga mulut, bakteri baiknya dia nggak bisa mengantisipasi bakteri jahat yang ada di dalam rongga mulut dan di dalam jaringan gusinya itu sendiri. Jadi itu bisa menyebabkan risiko gusi berdarah. Selain diabetes juga bisa menyebabkan penyakit darah tinggi, HIV, hemofili, dan lain sebagainya. Leukemia itu yang paling sering. Leukemia itu penyakit kanker darah ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Gitu. Nah, tips cara pencegahannya gusi berlubang gimana? Ini yang paling sering kita dengar kalau misalnya perawatan gigi itu pasti yang pertama menggosok gigi secara teratur. Itu wajib. Minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kedua, menggunakan obat kumur. Nah, khusus untuk gusi berdarah, itu jangan saya saran rekomendasikan jangan menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol. Kalau alkohol itu sendiri dia nggak punya sifat selektif Bapak-Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita kumur, bakteri jahat sama baik udah habis semua. Jadi kalau misalnya untuk gusi udah berdarah, saya rekomendasikan untuk menggunakan air garam aja, terutama air garam hangat ya. Kemudian menggunakan melakukan flossing. Flossing itu menggunakan dental floss. Mungkin ada yang pernah dengar dental floss? Dental floss itu benang gigi. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu susah mendapatkan di apotek, pakai benang jahit biasa aja. Benang jahit yang di rumah yang biasanya buat jahit baju tuh dipotong secukupnya, dibersihin pakai alkohol, itu buat membersihkan area celah-celah gigi. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita gosok gigi kan asal lewat aja ya. Kadang nggak nyampe 1 menit tuh gosok gigi buru-buru udah selesai. Cuma untuk flossing ini dia memaksimalkan untuk membersihkan area celah-celah giginya. Kemudian manajemen stres yang baik. Nah, kalau manajemen stres yang baik itu tuh semuanya berawal dari diri sendiri. Misalnya kecapean kerja, gimana pokoknya urusan kerjaan jangan sampai dibawa ke rumah. Jadi manajemen stres yang baik itu bapak-bapak ibu sendiri yang bisa nyari tahu. Saya tuh kelebihan kekurangannya apa, gimana saya bisa merilekskan diri sendiri. Nah, kayak gitu. Kemudian berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Tujuannya apa? Salah satunya tadi membersihkan karang gigi. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi untuk karang gigi itu kan dia tumbuhnya cepet banget tuh. Kita selesai makan 15 menit udah terbentuk plak. Misalnya plaknya nggak dibersihkan dengan bagus, lama-lama jadi karang gigi. Nah, kayak gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mungkin cukup sekian materi edukasi dari saya. Nggak usah terlalu banyak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa kalau misalnya ada sesuatu masalah kesehatan rongga mulut yang mungkin bisa ditanyakan, monggo. Tidak ada ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker setiap keluar rumah. Saya Dr. Gigi Lita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.